Pak Cocok, kalau dari FOI sendiri ya, sejauh ini peluang Indonesia untuk melakukan diversifikasi dari pasar ekspor udang ya. Kalau tadi kan kita sama-sama tahu bahwa untuk Amerika Serikat memang jumlahnya sangat-sangat besar begitu. Jika ternyata nanti mungkin tarifnya benar-benar diterapkan, artinya dari pemerintah ataupun dari stakeholder industri udang juga kan harus melihat begitu ya, diversifikasi pasar baru, pasar-pasar baru lah. Bagaimana Anda melihat peluangnya, Pak? Iya, terima kasih. Peluangnya sebenarnya besar. Eh, kita, saya masuk di dalam sebuah kelompok komunikasi antara pelaku-pelaku budidaya udang, negara-negara industri udang, Ekuador, Guatemala, Honduras, Vietnam, Thailand, eh, India, dan Cina, termasuk Indonesia di dalamnya. Nah, setiap bulan kita berkomunikasi dan pada saat maaf yang India tidak ada, yang China bilang kami butuh banyak gitu kan. Nah, menarik sekali karena China bilang kalau kita bisa melihat eh, geopolitik sebenarnya katanya orang China lebih menyukai udang dari Indonesia secara geopolitik. Eh, Nah, ini adalah sebuah peluang. Saya tanya, berapa sih target kalian untuk mendapatkan udang dari Indonesia? 1 juta ton. Tapi, katanya kan, udang Indonesia hanya sedikit yang bisa masuk Cina karena eh, apa penanganan di tambak dan penanganan dalam konsulitnya eh, tidak comply dengan kebutuhan kami. Eh, Artinya apa? Eh, Kalau kita bisa memecahkan masalah penyakit dan masalah infrastruktur sudah lebih baik, maka eh, peluang kita masuk ke Cina luar biasa. Sehingga tanpa harus mendiversifikasi olahan ya, hanya utuh udang beku saja, itu insya Allah bisa masuk ke China dalam jumlah yang masif. Sehingga inilah peluang menurut saya. Walaupun mungkin harganya tidak sebagus dulu, namun tetap lebih baik dari kalau Trump melaksanakan 34%-nya itu. Sehingga inilah menurut saya peluang. Nah, kami di Lampung insya Allah tanggal 24 nanti akan mengundang 2 buyer dari China yang akan menjelaskan apa saja sih yang mereka butuhkan agar diproduksi, ditambak, dan juga dilaksanakan oleh para cold storage yang ada di sekitar Lampung. Jadi ini saya bilang tetap ada peluang. Harus diingat bahwa China adalah konsumen terbesar dunia karena dia mengkonsumsi hampir 2 juta ton. Eh, Hampir semua udang dari Ekuador dan dari India masuk semua ke Cina, juga dari Vietnam juga masuk ke Cina, eh, dari Thailand juga masuk ke China. Nah, kita masih kecil, sehingga kalau kita bisa menguasai eh, pasar China dengan persyaratan mereka, artinya kami mengundang mereka untuk datang ke Indonesia agar mereka ikut membina dan kalau mungkin mereka harus mendirikan sebuah laboratorium quality control sehingga kalau sudah dicap lulus sini ya lulus juga di sana. Itu kurang lebih gambarannya. Yang lain-lainnya mungkin Pak Budi bisa melihat ya diversifikasi kemana lagi yang bisa sangat potensial. Jelas harus ke negara yang tidak ada udangnya, negara yang penduduknya secara regional banyak, itu adalah peluang-peluang kita. Budi, tadi sebelum breaking news kita sama-sama mendengarkan pandangan dari Pak Coco ya terkait dengan diversifikasi pasar atau pasar baru bagi ekspor udang. Nah, Pak, mungkin ada sedikit hambatan ya Pak terkait dengan kalau kita lihat kekhawatiran dari para pelaku usaha khususnya di industri udang terkait dengan penerapan tarif ke Amerika Serikat. Nah, bagaimana dengan pasar domestik kita Pak? Bagaimana industri udang ini mungkin seluruhnya bisa diserap begitu ya udang oleh pasar domestik? Terima kasih. Sebenarnya pasar domestik itu sangat besar ya, mengingat kita jumlahnya penduduk saja begitu besar. Tetapi memang ada beberapa hal yang menjadi hambatan. Pertama memang anggapan dari konsumen Indonesia bahwa udang itu mahal gitu kan, udang itu mungkin ada yang mengatakan
kolesterol tinggi dan sebagainya yang sebenarnya itu kadang-kadang kurang tepat. Misalkan harga udang sebenarnya kalau misalkan kita kupas udang dengan yang ukuran kecil, kalau dibandingkan dengan daging sebenarnya harga udang itu sudah tidak lebih mahal dari harga daging, tapi banyak konsumen yang tidak tahu. Kemudian ada hambatan lain yang di sini sekali lagi kami perlu pemerintah ya, dukungan dari pemerintah ya. Yaitu pertama logistik yang tinggi, ini masalah klasik yang belum bisa teratasi ya. Misalkan kami mengirim ke pulau-pulau lain menyebarkan produk udang-udang frozen, udang-udang olahan ke tempat lain, ini biaya logistiknya sangat tinggi kemudian. Tapi selain itu ada juga biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu ada gitu loh, atau bisa dikurangi karena itu adalah sekali lagi kembali ke aturan-aturan pemerintah yang tadi Pak Jojo katakan jelimet ya, ruwet gitu, bikin pusing kepala dari kami gitu karena ada aturan yang antar instansi itu saling apa ya, saling berbenturan satu sama lain, tidak saling mendukung dan sebagainya. Salah satu contoh misalkan kalau kami mengirimkan udang beku atau produk-produk olahan ya, breaded shrimp gitu, udang sudah berlapis tepung ke antar pulau. Padahal kami itu sudah punya dari BPOM itu sertifikasi MD ya, artinya sudah makan udang itu bagus ya. Dari Kementerian Kelautan Perikanan kami sudah punya sertifikasi SKP atau AASPP. Tapi di situ kami oleh karantina, kami masih diminta lagi berbagai surat pendukung untuk melakukan pengiriman antar pulau gitu. Jadi yang itu tentunya akan menghambat itu. Makanya kami mengharap dalam kesempatan ini ya, tolonglah antar institusi itu bisa berkoordinasi gitu, aturan-aturan yang misalkan sertifikat kesehatan yang dikeluarkan satu institusi harusnya diakui oleh institusi lain gitu. Jangan ada satu hal itu langsung kami harus mengurus berbagai surat yang itu merepotkan. Dan sekarang ini ya terbukti ini kami sekarang ini sampai sekarang ini kami kesulitan untuk mengirim antar pulau dalam bentuk LCL ya, mungkin less container load gitu. Misalkan saya mau ngirim ke Manado dalam bentuk LCL, satu kontainer dengan berbagai produk, ruwet gitu aturannya karena berbagai apa itu sertifikat yang atau surat kesehatan yang diminta oleh berbagai institusi. Kemudian yang lain yang misalkan dalam hal produksi gitu, kami harapkan itu antar instansi itu bisa berkoordinasi. Misalkan saat ini kalau kami di OSS ya, OSS untuk pengolah ikan, pengolah udang itu diharuskan harus punya TPPOB ya dari BPOM ya. Padahal di lain pihak kami sudah punya itu, punya SKP, surat kelayakan proses, bahkan kami punya HACCP dari Kementerian Kelautan Perikanan. Pertanyaannya kenapa SKP atau HACCP yang kami dapatkan dari Kementerian Kelautan Perikanan bisa diakui oleh instansi lain seperti BPOM. Jadi antar instansi itu seharusnya saling mendukung, saling mengakui gitu, bukan seperti sekarang gitu. Ada satu hal yang kami harus urus ke berbagai institusi. Dan sekali lagi seperti yang Pak Coco tadi sampaikan, kami amat sangat berharap dengan Pak Prabowo yang sudah mencanangkan deregulasi. Dalam hal ini mudah-mudahan dalam waktu dekat ini deregulasi di sektor kami ya bisa benar-benar terlaksana. Saya kira itu dari saya, Mbak. Baik, artinya jika regulasi ini dibenahi begitu ya Pak ya, pasar domestik ini kedepannya bisa memiliki peluang yang lebih baik lagi, pemerintah harus segera mengambil langkah. Apalagi kalau kita lihat mungkin akan ada sedikit hambatan ya Pak ya untuk pasar impornya sendiri atau pasar ekspornya maksud kami. Ya, saya cukup yakin ya dengan bantuan deregulasi gitu ya, dan juga nanti kita promosi bersama antara pelaku usaha dengan pemerintah tentang katakanlah makan udang di Indonesia. Saya cukup optimis bahwa pasar apa itu domestik ya secara pelan-pelan akan bertambah.